khawatir, merasa kedinginan. Misal di satu daerah kan kita mah di Indonesia paling dingin juga berapa gitu lah ya. Misal suatu tempat benar dingin banget sampai minus gitu. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Pergi ke pasar beli ikan mujair. Pulangnya naik kendaraan umum. Ingin sholat tapi susah air. Bolehkah aku bertayamum? Nah, itu tema kita hari ini. Tapi mah ada informasi grafis dulu nih, katanya syarat-syarat diperbolehkan tayamum itu pertama tidak adanya air, betul? Betul. Itu pasti. Yang kedua, kondisi tak mampu menggunakan air. Boleh jadi sakit kalau dia kena air jadi mati atau sakitnya makin parah. Iya. Bisa ngahodol gitu. Iya. Sama deg-deg zaman. Iya. Yang ketiga adalah khawatir, merasa kedinginan. Misal di satu daerah kan kita mah di Indonesia paling dingin juga berapa gitu lah ya. Misal suatu tempat benar dingin banget sampai minus gitu. Sebetulnya kalau kita yakin mah tidak. Cuman ini yang ketiga yang meragukan. Karena yang ketiga harusnya kalau di dalam perjalanan jauh, misalnya kayak kita ke Mekah di pesawat, kan tidak mungkin pakai. Ini yang ketiga yang meragukan. Satu dua benar. Tapi kalau merasa kedinginan banget, kalau misal wudhu pakai air hangat boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh pakai air ngagolak. Atuh, melepuh. Kapan Ipan nanya, Mama jawabnya salah apa benar? Benar. Ipan nanya, boleh nggak pakai hangat? Boleh. Yang tidak boleh pakai ngagolak. Benar tuh? Iya benar. Kayak ayam bulunya dicabutin. Kalau air hangat tapi pakai kopi? Itu dia suci, tidak menyucikan. Oke. Ada air namun jumlahnya terbatas, gimana tuh, Mah? Terbatas di sini yang dimaksudnya hanya cukup buat minum. Ya. Tapi tidak ada air selain itu boleh. Misalnya ada orang berlayar ke lautan, ada minum air tawar hanya 1 derigen buat mereka yang lagi nyari ikan 2 hari misalnya, maka mereka boleh pakai air laut. Cuman reged. Ya. Nah, tapi kalau di daratan emang di tempat itu nggak ada air sama sekali, hanya sedikit saja untuk minum saja, mereka boleh tayamum. Boleh nggak karena airnya sedikit sambil yaudah deh buat wudhu tapi pas kumur-kumur itulah gelek gitu biar sekalian minum. Boleh kalau doyan mah, tapi itu ada jigongnya. Saya yakin apa yang Ipan katakan itu pengalaman pribadi. Ya Pak. Cuma mencari berbagai macam kondisi gitu. Udah nih. Mangga bersuci dengan debu, Mah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersuci dengan debu. Tadi Kang Didin Masya Allah suaranya luar biasa. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di dalam surat An-Nisa 43 juga sama nadanya. Kalau tidak bertemu dengan air boleh bertayamum. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'adu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian dalam perjalanan, kalau kalian sakit parah, atau keluar dari WC, atau menyentuh kulit perempuan, kalian tidak mendapatkan air, maka kata Allah boleh bertayamum. Artinya tayamum ini pengganti wudhu. Kan kalau kita punya hadas kecil, wajib wudhu. Pakai air. Kalau air nggak ada, dalam ayat ini Allah menyatakan boleh diganti dengan debu yang bersih, yang suci. Kalau dalam perjalanan, kalau sakit, kalau dari WC, dari kamar mandi menyentuh perempuan, ini boleh bertayamum. Alasan yang pertama, kalau Anda tidak menemukan air, punten. Bukan tidak menemukan di rumah kita. Misalnya mesin pompa airnya mati. Tapi di musola masih ada. Di masjid masih ada. Di rumah tetangga masih ada. Kalau ini mah belum boleh tayamum. Kita berusaha
di masjid, di musola, minta sama tetangga. Makanya sama tetangga jangan pada berantem, akur. Jadi kagak malu minta air. Tuh. 2, kalau orang ini sakit, punten. Yang namanya sakit, meriang, ngadeg-deg. Tahu nggak ngadeg-deg? Menggigil. Menghod-hod. Kalau dia terkena air, jadi mati. Atau sakitnya makin parah, boleh bertayamum. Contoh, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat duduk di kaki bukit kalau kita mah. Ngegelinding batu, tuk. Kepalanya terluka. Luka menganga. Malam harinya orang ini bermimpi. Mimpi sampai keluar mani. Kan wajib mandi kan? Aduh. Pagi-pagi dia nanya sama temen-temennya. Ini luka menganga. Sementara malam saya ngimpi. Pakai mimpi. Harus bagaimana? Temennya bilang mandi, harus mandi. Dia mandi, keramas, ternyata tidak lama meninggal dunia. Innalillahi. Bertemulah mereka dengan Rasulullah SAW. Mereka bertanya permasalahannya. Rasul mengatakan orang yang mengajarkan dia mandi pakai air tadi itu berdosa, seolah-olah dia membunuh. Innalillahi. Makanya harusnya bertanya kepada ahlinya. Malu bertanya sesat Di jalan. nanya sama ahlinya. Rasul mengatakan cukup dengan bertayamum. Atau perjalanan jauh. Kayak kita umroh, kita haji 9 jam. Coba, kalau satu pesawat 400 orang semuanya wudhu. Air dari mana? Kabel-kabel kerendam air. Kebakaran tuh pesawat, korslet. Mati semua kita. Cukup bertayamum. Nah, jadi artinya 3 kondisi inilah yang memperbolehkan kita tayamum. Tayamum itu rukunnya hanya 4. Niat. Nawaitu tayamumi listibahati sholah lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk memperbolehkan saya sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukan menyampaikan kalau tanah mah. Nah, untuk ngusap. Ya, ngusap tanah. Loh gitu. Wajah. Kan kalau wudhu mah 6. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ini hanya 2. Hanya tangan dan dengan wajah saja. Oke. Itu. Kita praktek langsung ya, Mah. Oh. Biar ngerti ya. Boleh? Sok, siapa yang mau Mangga. jadi contoh praktek? Mau Ibu? Silakan maju ke depan. Perwakilan dari kembang-kembang, silakan Mangga, maju. Ini resep no kembang-kembang. Iya, tinggal disebor. Mangga. Iya. Punten. Sok, Mangga. Yuk, jangan lulus. 1, 2, 3. Dimulai dari mana dulu, Mah? Jok, di dia namina saha? Neng, ayo Neng. Ayo main. Endutan. Neng, iya namina saha? Dundutan. Salama dan Kadir. Sini Andi. Sok, gimana? Coba biasanya tayamumnya kalau Bu Neng kayak gimana? Coba praktik dulu satu-satu ya.